Nama saya Nora. Usia 30 tahun, sudah menjadi orang terkaya di ibu kota. Memiliki harta miliaran rupiah. Di dunia ini, selain kekuasaan dan ketenaran, tidak ada hal lain yang menarik perhatian saya. Semua orang bilang saya punya pandangan yang tajam. Di mana saya berdiri, itu selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan memilih pria pun saya pasti dan tepat sasaran. Kami adalah cinta yang ditakuti di dunia bisnis. Dan juga dikenal sebagai pasangan idola publik. Dia sangat mencintai saya. Tidak pernah melirik wanita lain. Jadi, 20 hari lagi, kami akan menikah. Terima kasih, Pak Adria. Bisa membantu Pak Adria menyelesaikan masalahnya. Dia menggantikan kakak ipar dalam gladi bersih pernikahan. Tapi itu merupakan kehormatan bagi saya. Sudah datang kurang 5 menit lagi sebelum gladi bersih. Pernikahan dimulai. Dia mirip dengan saya yang berusia 18 tahun. Hanya saja, saya tidak menyangka. Saya meninggalkan pesanan senilai 4 triliun untuk menghadiri gladi bersih pernikahan. Ternyata tunangan saya memanggil seorang tiruan saya untuk menggantikan saya dalam gladi bersih pernikahan. Nora, saat kamu berusia 18 tahun, kamu seperti apa rasanya? Adria, yang berusia 18 tahun ini, apakah hatinya berdebar? Hello, kakak ipar. Kamu jauh lebih tua dari saya. Jadi saya berani memanggilmu kakak. Kakak pasti tidak keberatan. Saya memakai gaun pengantin khususmu, kan? Nora sangat sibuk mengurus segalanya. Mana sempat datang sendiri untuk gladi bersih. Kami yang harus berterima kasih padamu. Memakai gaun pengantin saya bergandengan dengan tunangan saya. Adria, menurutmu bagaimana saya harus berterima kasih padanya? Kakak, jangan salah paham. Saya baru menjadi magang di Departemen Desain Pak Adria. Nama Amara. Saya pikir kakak terlalu sibuk. Waktu tidak seharusnya terbuang pada hal kecil seperti gladi bersih pernikahan. Jadi saya menawarkan diri untuk mewakili kakak dalam gladi bersih. Ini pertama kalinya Adria membiarkan wanita lain berlaku berani di depanku. Adria mencintaiku sampai rela menangkis pisau dan mati untukku. Dan kamu, siapa dibanding itu? Nora, kamu menghalangi jalannya PT Matahari. Pantas mati. Adria. 3 kali. Dulu, kamu tertusuk 3 kali untuk menyelamatkanku. Saya berjanji, apapun kesalahanmu, saya akan memaafkanmu. Tanpa syarat 3, dan ini adalah yang pertama. Amara berhati baik. Lebih memilih izin tetap datang untuk mewakilimu dalam gladi bersih. Tapi, itu tidak berarti ada yang bisa bertindak seenaknya di hadapanku. Amara salah memilih orang untuk diganggu. Kau pengantin ini kotor. Saya tidak mau. Aku tidak mau. Nora, apa yang kamu lakukan ini? Aku melakukan apa, Adria? Kamu pikir aku sebegitu murah hatinya sampai membiarkan cewek licik memakai gaun pengantin pesananku? Teenage gladi musim pernikahan dengan tunanganku. Nora, aku hanya merasa waktumu sangat berharga. Hal kecil seperti gladi bersih pernikahan sama sekali tidak pantas membuang waktumu. Lagi pula, aku yang menyuruhnya datang. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini pada gadis 18 tahun. Ini semua salahku. Aku tidak tahu, baik kalau gaun pengantin sepenting itu bagimu, Kak. Pergi! Pergi ke lelang gaun pengantin. Nora, kamu selalu bijaksana dan lapang dada. Amara hanyalah gadis 18 tahun. Tidak perlu membuatnya semalukan ini. Kamu rasa kasihan padanya? Nora, Adria, sebagai pria idola nasional, kamu tidak pernah memberi wanita lain kesempatan melewati batas. Namun sekarang, kamu membiarkan wanita lain memakai gaun pengantinku dan menggandeng lenganmu berjalan di karpet merah. Adria, yang tidak wajar itu justru kamu. aku hanya merasa hal kecil seperti gladi bersih pernikahan tidak pantas menghabiskan waktumu. Membiarkan Amara menggantikannya, bukankah itu lebih baik? Adria, jangan biarkan orang luar mengganggu jalannya pernikahan kita. Nora, kamu itu cemburu ya? Sejak kita merintis usaha bersama, hingga akhirnya sukses menikah denganku, itu selalu menjadi impian terbesarmu seumur hidup. Kamu cemburu, kan? Adria,
Jangan paksa aku untuk berhenti mencintaimu. Nora, Amara cuma gadis 18 tahun. Bagaimana mungkin memengaruhi pernikahan kita? Pak berangkat! Bawa pengantin wanitaku ke lelang untuk pilih gaun pengantin. Adriel, ini pertama kalinya kamu bersumpah di depanku. Aku percaya padamu sekali saja. Dikto Nora, Adriel benar-benar mencintai. Kabarnya, Adriel menunda semua agenda dan membeli gaun pengantin terakhir untuk Anda. Menunda semua jadwal. Dia menunggu di bawah sepanjang hari. Kenapa sekarang belum dimulai juga? Iya, kita melelang nomor 101 gaun pengantin berlian. Kok kamu datang? Aku pakai gaun pengantin kakak. Membuat kakak marah. Aku ingin lihat di lelang. Gaun pengantinnya seperti apa? Aku ingin buat satu sendiri untuk menebusnya ke kakak. Harga awal Rp100 miliar. Ini kan sesuai harga. Gaun pengantin ini sangat cantik. Kalau aku punya satu gaun pengantin untuk diriku sendiri, Aziz senang. Aku benar-benar iri padamu, Kak. Kalau kamu suka, ini akan kuberikan padamu. Hah? Bukankah itu tidak baik kalau kakak tahu? Apakah kakak akan marah lagi padaku? Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk hal barusan. Soal sudah jadi miliar idea. 100 miliar idea sekali. 100 miliar idea 2 kali. 100 miliar idea 3 kali. Selamat kepada Tuan Adriel berhasil memenangkan lelang item nomor 11 gaun pengantin berlian. Director Nora, Adriel menggunakan kartu kredit hitam Anda untuk membeli satu gaun pengantin lainnya dan memberikan kepada Amara. Pakai uangku untuk membeli gaun pengantin untuk wanita lain. Ayo pergi. Sini. Ini adalah wanita pertama yang bisa berada di samping Adriel selain Direktur Naura. Siapa wanita ini? Bukankah Adriel akan menikah dengan Naura? Mata Naura tidak bisa menoleransi hal sekecil ini. Terima kasih atas pujian kalian semua. Di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus pada gaun pengantin ini yang memberiku oleh bosku yang hebat. Semua wanita yang hadir, jangan iri dan jangan cemburu. Bagaimanapun juga, masa muda adalah modal. Aku baru 18 tahun, bukan 30. Itulah usia di mana apapun yang dipakai selalu terlihat bagus. Nora, kenapa kamu turun ke sini? Kalau aku tidak datang sekarang, beberapa orang bakal menginjak wajahku. Kakak, kamu salah paham dengan Pak Adriel. Semuanya karena aku terlalu ingin memiliki satu gaun pengantin. Maka Pak Adriel membelinya khusus untukku. Adriel, siapa yang mengizinkanmu menggunakan harta bersama kita untuk membeli gaun pengantin untuk wanita lain? Nora, hanya 420 miliar rupiah saja. Itu hanya sebagai permintaan maaf untuk Amara. Jangan ribut di tempat seperti ini. Iya, Kakak. Semua yang Adriel habiskan untukku hanya uang kecil saja. Kakak begitu murah hati. Pasti tidak akan keberatan, kan? Sepertinya kamu masih belum belajar pelajaranmu. Ibumu tidak pernah mengajarkanmu kalau merebut barang orang lain, bahkan akan dipukul. Nora, jangan sampai mempermalukan PT Chandrika. Apalagi, hanya membeli satu gaun pengantin untuknya. Mereka sampai begini. Dengan uangku, beli gaun pengantin untuk wanita lain yang memalukan itu kamu, kan? Jangan lupa, PT Chandrika juga merupakan hasil jerih payahku setengahnya. Apakah aku bahkan tidak punya hak menghabiskan 420 miliar rupiah? Pak Adriel, jangan marah pada kakak ya. Kakak bukan orang yang sekuat itu. Kalian segera menikah. Sebelum keberanya. Hari ini, aku akan mengajarkanmu menggantikan ibumu. Siapa yang bisa ditantang? Dan siapa yang tidak boleh ditantang? Siapa cepat? Lepaskan gaun pengantinnya sekarang! Lepaskan gaun pengantinnya sekarang! Nora, banyak orang melihat ini. Hanya 420 miliar rupiah. Bisakah kamu berhenti bertingkah? Siapa yang bertingkah seenaknya? Siapa bilang bertingkah seenaknya? Ini Rifan Kencana, investor muda tersukses di Wall Street. Kekayaannya mencapai triliunan. Siapapun perusahaan yang dia minati, dia dalam waktu kurang dari 3 hari dia pasti menjadi pemegang saham utama. Lama tak bertemu. Itu dia. Kenapa dia bisa? Tapi aku tidak bisa. Apa aku tidak lebih baik darinya? Kamu masih terlalu muda. Belum paham apa itu cinta. Aku akan mengirimmu ke luar negeri. Tenang, tenang. Aku selalu mengerti sejak awal. Aku mencintaimu.
sangat-sangat mencintaimu. Dia adalah orang ini tidak sebanding dengan satu jariku pun. Kakak, kenapa tidak memilih aku? Siapa kamu? Haruskah aku bertindak? Tidak perlu. Kak, kamu tahu tidak, aku sangat menyukai sikapmu yang dominan ini, seperti harimau kecil yang menghauk dan menunjukkan cakar yang membuat orang ingin menciumnya. Kalau aku tidak salah ingat, maka daging perlu tanda tanganku, kan? Nora, kamu benar-benar ingin seperti ini? Orang yang disukai Adriel pasti tidak akan sekuat ini. Kata, kamu bercanda denganku, kan? Aku memang sekuat ini. Or, Nona, tolong bayar 420 miliar rupiah dengan kartu. Bayar pakai kartu. Bakar saja. Baik, Direktur Nora. Nora, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Adriel, jangan lupa siapa yang sebenarnya tunanganmu. Kah? Adriel, dulu kamu tidak peduli pada orang lain. Tapi setelah Amara muncul, kamu selalu membelanya, membantu dia dalam segala hal. Sekarang, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Gus, apakah kita harus memecat Amara? Ikuti peraturan perusahaan. Ya, Adriel, aku beri kamu kesempatan terakhir. Jangan buatku kecewa lagi. Bos, Riban datang dengan kaum pengantin untuk memaksa pernikahan. Anak itu. Hei, tidak begitu lihat. Bos, biarkan dia masuk segera. Kalau tidak, dia bisa memanggil seluruh lantai untuk menonton. Apa? Nora, kalau kamu tidak datang menemui aku hari ini, aku akan berdiri dari siang sampai malam sampai kamu datang menemuiku. Suruh dia naik ke sini sekarang juga. Kakak, aku datang membawa kaum pengantin untukmu. Kamu putus asa saja. Kita tidak mungkin bersama. Mana bisa ini mungkin? Kamu belum menikah. Tang lagi. Kali ini aku pulang ke negara. Itu untuk mencari pihak ketiga. Kamu tak tahu malu. Asal bisa mengejar kakak. Malu itu apa artinya? Nyawa aku pun bisa kuberikan. Kamu putus asa. Usia kita beda 8 tahun. Benar-benar tidak mungkin. Beda asih tahu. Kakak pun juga lebih tua daripada Adriel. Kenapa dia bisa? Aku tidak bisa. Apa aku kalah dibanding dia? Pergi! Cepat. Ayo. Nona Amara, kamu sudah dipecat dari perusahaan kami. Mulai sekarang tidak perlu lagi masuk kerja. Ini formulir pengunduran dirimu. Dengan apa kamu memecatku? Tanpa hari bekerja, 请对其切别 Maaf. Rumah Ichiko itu dengan engkuch pasti. Aku cuti hanya untuk urusan penting. Selain itu, hatiku sudah disetujui oleh Pak Adriel. Pak Adriel. Pak, sepertinya aku membuat kakak kesal lagi. Dia menyuruh HR memecatku. Lihat apakah ada yang terlewat. Sampai sejauh mana kamu ingin menyulitkan Amara? Baru puas. Apa? Nora, kenapa kamu sekarang jadi begitu kejam? Apa salah Amara hingga kamu begitu menargetkannya? Kenapa kamu tetap ingin mengusirnya dari perusahaan? Aku mengusirnya keluar dari perusahaan? Adriel, kamu salah paham padaku. Cukup, Nora.
Kamu sekarang semakin keterlaluan. Meskipun kita akan segera menikah, tapi dengan baik-baik. Kalau aku tahu kamu memakai tipu muslihat lagi untuk menghadapi gadis ini, aku pasti akan bermusuhan denganmu. Adriel, seorang beresik sepertimu juga pantas sama kakak. Kalau kamu hilang selamanya, kakak cuma bisa jadi milikku. Orang-orang di ibu kota semua tahu aku Nora selalu bertindak jujur dan terbuka. Tapi ternyata di hati Adriel, aku dianggap orang seperti ini. Amarah hanya bilang satu kalimat. Mom, kamu langsung balik untuk menuntut. Bahkan malas untuk mengecek dulu. Adriel, aku tidak akan mentolerirmu lagi. Cincin ini memang tidak pantas untuk kakak. Sama seperti beberapa orang. Sama sekali tidak pantas muncul di dekat kakak. Mendingan aku buang saja untuk kakak dan carikan yang lebih baik untukmu. Mama, kamu datang untuk apa? Aku datang untuk jadi selir. Kalau Adriel tidak bisa menjaga kakak, jangan salahkan aku kalau aku yang merayu. Jangan pura-pura sok suci. Kakak, kamu cuma bisa jadi milikku. Memukul tanda sayang, marah tanda cinta. Ternyata kakak memang sayang padaku. Kakak, ingat pertimbangkan aku juga ya. Nora, menikah denganku, bukankah itu yang paling kamu harapkan? Sudah 3 hari. Kamu lebih memilih tidak menghubungiku selama 3 hari dan tetap ingin berantem denganku sampai akhir. Hanya supaya kamu menundukkan kepala dan minta maaf. Tidak akan lagi menyusahkan orang lain seenaknya. Susah banget ya. Masuk. Ada apa? Bukankah HR sudah mengatur pemulihan posisi untukmu? Adriel, aku takut banget. Begitu kamu tidak ada, semua sekretaris kakak langsung datang menggangguku. Pasti aku melakukan sesuatu yang membuat kakak tidak senang. Nora, menyuruh bawahan melakukan perundungan di kantor selalu memberikan amarah di mana-mana. Sebenarnya kamu sudah selesai atau belum? Apa? Aku sangat kecewa padamu. Kalau sekarang kamu minta maaf pada amarah, aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Aku minta maaf padanya. Mimpi saja. Nora, kamu selalu saja sombong. Tidak pernah mau menundukkan kepala. Pak Adriel tidak suka orang yang menindas dengan kekuasaan. Kakak sangat mencintai Pak Adriel. Demi Pak Adriel, kakak pasti akan minta maaf padaku. Kapan kamu belajar minta maaf? Hari kapan kamu akan kembali? Pergi sekolah orang juga. Jangan pernah kembali lagi. Nona, sebentar lagi akan menikah. Kalau jadi begini, harus bagaimana? Kakak, ingat pertimbangan aku juga ya. Siapa pengantinku nanti? Aku yang menentukan. Halo? Kak. Coba tebak, sekarang aku sedang pakai apa? Ada. Jangan-jangan cincin nikahmu? Cincin ini dipakai di tanganku. Kelihatannya cantik sekali. Sudah puas pamer. Kakak jangan marah dong. Kenapa? Kakak memarahiku dan menyebutku selingkuhan. Nora, cukup sudah. Sampaikan perintah ini. Lakukan restrukturisasi saham di bawah PT Chan dalam 7 hari. Tetapkan rencana pemisahannya. Selain itu, pekat amarah dari divisi desain. Beritahu HR, rilis pemberitahuan ke seluruh industri. Divisi desain tidak akan pernah menerimanya lagi. Bowen Tan, Nona, rapikan semua barang Adriel. Suruh dia mengemas dan membawanya pergi. akhirnya Anda bisa melihat dengan jelas anak itu sama sekali tidak pantas untuk Anda. Saya akan segera membuang semua sampah itu. Saya jamin Anda tidak akan melihatnya lagi. Adriel, aku mencintaimu. Tapi ini bukan alat untuk mengendalikanku. Aku sudah memberimu 3 kesempatan. Sekarang aku yang tidak menginginkanmu lagi. Nika. Ya!
Ada apa sih? Kok sampai semangat banget? Dulu, kalau dewasa untung 1 triliun juga nggak semangat segini. Gua punya istri sekarang. Masak. Menikah. Oke, Okey. Menikah nih. Nora, hari ini pernikahan. Kita semua orang berada. Tahan kesombongan. Jangan bikin semua orang malu lagi. oke. Sialan! Semua sudah datang. Selamat ya. Bisa menikahi anak baik seperti Naura. Keluarga kita beruntung. Benar-benar keberuntungan seumur hidup. Adriel. Ya, sejak kecil memang beruntung. Keluarga Naura menikah dengan keluarga Adriel. Keluarga kalian ikut beruntung banget. Ke depan, para pebisnis terkenal di kota ini akan mengandalkan keluarga kalian. Nora, kamu memang bisa ngambek ya? Coba hari penuh. Tidak mau terpon aku 1 kali pun. Adriel! Waduh, amat! Hani adalah bahagia pernikahan kalian. Wanita ini adalah dia bernama Amara. Dalam beberapa kata saja, dia sudah bikin anakmu membelot padaku. Memakai gaun pengantinku, cincinku, dan bahkan menghabiskan uangku. Bahkan harus aku minta maaf baru mau menikah denganku. Meski Naura tunangan Adriel yang sama-sama membangun usaha, bagaimana itu bisa? Bagaimanapun juga, Papa, pahlawan sulit melewati godaan wanita cantik. Ya kalau punya uang, berapa banyak yang bisa tetap setia? Bahkan Adriel, suami idaman rakyat, juga tidak terkecuali. Nora, aku sudah datang. Mau apa lagi? Nanti di depan orang tua. Mau main sweet apa lagi? Adria, kamu masih berani teriak ke Naura? Hani ini membawa wanita ini untuk menikah. Kamu kira kami semua buta? Hari ini adalah pernikahan kita. Nora, aku sarankan cepat cari masalah. Siapa? Bilang pengantinnya kamu. Apa? Pengantinnya bukan Adriel. Apa maksudnya ini? Kamu bilang apa? Pengantinnya bukan kamu. Anak baik. Jangan ngambek kayak anak kecil ya. Menikah itu bukan main-main. Maaf, tidak paham. Cukup! Nara, kamu sudah cukup bikin ulah. Kesabaran aku juga ada batasnya. Kalau kamu masih mau menikah denganku, jangan lagi ngambek di sini sama aku. Lambe. Masih bilang kamu nggak ngambek. Hanya karena Amara, kamu membatalkan pernikahan di depan umum. Adriel, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang menghancurkan kesabaranku. Kalau kamu begitu menurut Amara, maka aku akan merelakan kalian. Naura, kamu gila ya? Hanya karena Amara, kamu mau meninggalkan hubungan kita yang sudah 4 tahun. Aku bilang dia cuma orang luar, seorang mantan. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku hanya menganggap dia adik. Kamu sendiri salah paham. 4 tahun. Ternyata kamu masih ingat. Iya, 4 tahun. Kita sudah bersama selama 4 tahun. Menikah bukan impian terbesar kita. Kamu bagaimana bisa bilang nggak mau kalau nggak mau? Hanya karena aku merasa kamu kotor. Kamu bilang dia orang luar. Tapi kamu biarkan orang luar itu pakai gaun pengantin customku. Jalan di karpet merahku. Lemon, pakai uangku untuk beli gaun pengantin buat bikin dia senang. Sekarang saat pernikahan kita, kamu kok buat dia. Adriel, dia mau melakukan ini, bukankah itu berarti aku yang harus keluar? Nora, aku salah, oke? Aku akan bercanda, aku nggak akan muncul lagi, oke? Anabai, ini semua salah Adriel. Semua salah Adriel. Nanti setelah pernikahan selesai, aku akan suruh Adriel minta maaf sama kamu dengan benar. Hari ini kalian menikah, kamu sudah pakai gaun pengantin. Semua orang juga hadir. Jadi, jangan lagi ngambek ya, oke? Kak Adriel, dia sayang banget sama kamu. Gimana mungkin dia batalin pernikahan? Pasti cuma mau bikin masalah di hari pernikahan. Ngisi kesulitan sama kamu. Kalau kamu kompromi, dia bakal susahin hidupmu seumur hidup. Chandra, kamu juga gak mau anakmu? Usahakan sama satu wanita seumur hidup kan? Wanita ini emang pengacau. Semua orang udah ribut karena dia, tapi dia masih nyebut masalah di sini. Bener banget. Nora, Amara pernah menikah sama aku kan impian terbesarmu. Kamu gimana bisa tega batalin pernikahan? Iya, benar. Nora, ya. Kamu mau ngatur Adriel, tapi nggak bisa di hari dan tempat ini. Kak, jangan bikin ulah lagi. Udah, berhenti aja. Pada akhirnya, dusta bakal terbongkar. Dia nggak bisa diselesaikan. Aku lakukan ini juga demi kebaikanmu. Selain aku, siapa lagi yang bisa sabar sama emak macan ini? Kalau kamu masih mau menikah denganku, sekarang aku mau kamu mengakui kesalahan dan minta maaf. Istri tercinta,
keratang. Aku datang. Nora, hari ini tetap hari pernikahan kita. Bikin semua orang di sini lihat aku jadi bahan tertawaan. Aku anggap kamu cuma lagi ngambek. Ngambek aja. Sekarang malah bawa orang yang tak jelas. Maksudmu apa? Kamu mau muka aku sebagai pengantin gimana nih? Pengantin? Adriel, kamu nggak dengar Sedisha? Ya udahlah, aku perkenalin lagi deh. Tiani, tulanganku, Raven. Naura, aku tahu. Kamu salah paham soal aku dan Amara. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Apa kamu nggak ngerti perasaanku? Di depan banyak orang ini, aku kan nggak bisa minta maaf sama kamu secara terbuka. Gak usah minta maaf. Dia juga nggak gampang diomongin. Nanti selesaikan dulu pernikahannya. Nanti setelah selesai, Kalau nggak ada masalah, Tuan Adriel, silakan kembali. Jangan menghalangi pernikahanku dengan Rivan di sini. Kamu, Nura, membuatku malu di depan banyak orang. Kalau kamu masih nyambek, jangan salahkan aku kalau aku gak kasih kesempatan. Ya, aku yang gak kasih kesempatan kan? Kamu sama wanita sialan ini di depan aku. Saling godam berulang kali. Bukankah aku sudah bilang? Kesabaranku ada batasnya. Nora, bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Semua ini cuma karena kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa kamu masih mengungkit masa lalu? Ada hal-hal yang memang gak bisa dilewati begitu saja. Ini salah paham atau bukan, mamu sendiri tahu jawabannya. Saat pertama kali aku memaafkanmu, aku sudah siap untuk meninggalkanmu. Sekarang, silakan pergi. Jangan mengganggu pernikahanku dengan suamiku. Nora, kenapa kamu selalu merasa paling benar? Aku dan Amara sama sekali tidak ada apa-apa. Kenapa kamu harus terus menyusahkannya? Kenapa kamu harus bersaing dengannya? Kak, kakak benar-benar salah paham. Aku dan Tuan Adria benar-benar tidak punya hubungan apapun. Aku memang sangat menyukainya, mengaguminya. Dia merawatku seperti seorang kakak. Tapi, benar-benar bersih dan tidak ada apa-apa. Kak, ngapain buang-buang waktu bicara dengan mereka? Pernikahan kita ini acara besar yang membahagiakan. Aku nggak suka ada orang-orang nggak jelas di sini. Aku ingin melihat semua orang memberimu ucapan selamat dan doa. Bukan berdiri di sini mendengarkan bunggungan orang-orang tak penting. Aku tidak peduli kalian bersih atau tidak. Setelah pernikahan ini selesai, Gus, kita tidak ada hubungan apapun lagi. Sekarang, silakan kalian pergi. sebenarnya apa yang terjadi ini? Siapa sebenarnya perempuan ini? Bagaimana dia bisa membuat Naura semarah ini? Ayah, Bu, dengarkan penjelasanku dulu. Masih mau jelaskan apa lagi? Harga diri aku dan ibumu. Sudah kamu hancurkan sepenuhnya. Nora, kamu sudah kembali. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Ini adalah... Aku kembali untuk membereskan barang-barang. Maheng, sudah aku urus semuanya. Kalau kamu tidak ada urusan lagi, sebaiknya cepat beres-beres juga. Nora, dengarkan penjelasanku. Aku tahu aku berbuat salah sampai membuatmu salah paham. Ini semua salahku. Tolonglah, kamu harus memaafkanku. Aku tidak akan lagi dengan orang lain. Kamu punya hubungan dengan orang lain atau tidak, aku sama sekali tidak peduli dan juga tidak ingin tahu. Aku ingat pernah mengatakan padamu bahwa aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Tuan Adriel, tolong jaga sikap. Nora, kamu adalah wanita yang paling aku cintai. Aku sudah lama bertekad untuk menua bersamamu. Di hatiku hanya ada kamu. Aku sudah memberimu 3 kesempatan. Kamu yang mengkhianati semua kepercayaan dan kesabaranku. Sekarang kamu mengatakan hal seperti ini. Apa kamu tidak merasa itu sangat konyol? Nora, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Kamu bisa kembali? Itu benar-benar bagus sekali. Kak Adriel minum terlalu banyak hari ini. Aku bahkan takut aku sendiri tidak sanggup merawatnya. Nora, bukan seperti itu. Setelah kamu pergi hari ini, aku sangat sedih. Aku minum terlalu banyak. Bagaimana mungkin aku bisa begitu? Tadi kamu bilang, apapun syaratnya, kamu akan menyetujuinya. Asal kamu mau memaafkanku, apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Kalau begitu, aku hanya punya satu syarat, yaitu menikahinya. Menikahlah dengannya. Menikahinya. Nora. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Mulai sekarang hilang saja dari duniaku. Nora, aku pun ingin kamu pergi.
Aku sudah bilang padamu, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Dari awal sampai sekarang, yang aku cintai hanyalah kamu. Cintai aku. Saat kamu membiarkannya menggantikan aku di gladi resip pernikahan, apakah itu berarti dia yang kamu cintai? Bukan aku. Kamu menghabiskan uangku untuk membelikannya pakaian, untuk menyenangkannya. Apakah itu berarti kamu tidak mencintaiku? Sekarang, kamu membiarkannya datang ke rumah untuk merawatmu yang mabuk. Adriel, kamu bilang mencintaiku. Mulutmu ini sungguh murah. Kamu benar-benar salah paham dengan Kak Adriel. Aku menemaninya siang dan malam. Dan aku merasakan cintanya padamu. Aku bisa merasakannya. Demi kamu, apa yang telah dia lakukan? Dan kamu masih menuduhnya seperti itu. Kau bang, macam apa ini? Hatinya sekejam itu. Tidak ada rasa sayang sedikit pun. Kak Adriel, jangan sedih lagi. Orang seperti kakak ini tidak pantas seperti... Beri aku air. Jangan tinggalkan aku. Siapa lagi yang bisa mencintaimu seperti aku? Jangan pergi. Kau bilang dia bikin masalah sebesar ini. Bukankah dia cuma ingin menukar semua itu dengan cintaku? Cuma mengandalkan uangnya sendiri. Makanya dia senaknya begitu. Konyo. Mana mungkin dia sepaham aku denganmu? Dan tulus aku memperhatikan. Aku selalu menuruti semua yang kamu mau setiap kali. Kenapa? Sekarang kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Atau jangan-jangan kamu takut dia kabur lagi. Mula. Bikin keributan sebesar itu di pesta pernikahan. Bertingkah manja seperti nona besar. Ujung-ujungnya tetap balik lagi dengan patuh mencariku. Kak Adriel, sudah agak baikan belum? Kamu bukan Naura. Kakak, dia sudah pergi sejak tadi malam. Naura? Tunggu aku sebentar ya. Aku ada sesuatu yang mau aku berikan padamu. Rivan. Beberapa industri yang sudah menurun itu masih berani minta aku yang pegang kendalinya. Tom, iya. Aku bukan lembaga amal. Cepat pergi. Memangnya aku kekurangan uang segitu? Pergi. Gimana ini? Mau investor besar itu tidak mau turun tangan. Terus semua open pada page. Tak cukup tolongnya. Coba lihat itu. Pantas saja Naura bisa membesarkan PT Chandrika sampai sebesar ini. Ternyata numpang benar pada investor legendaris. Pura-pura jadi wanita polos dan suci. Pantas saja ada yang bilang pernikahannya berakhir. Kacau balau. Kemungkinan besar dia ketahuan oleh tunangannya. Bongkar dia. Kak Adriel, jangan minum sendirian terus. Makan kuah sedikit. Hah? Jangan sampai lambungmu sakit. CEO Kentek PT, Chandrika, dipamerkan dekat dengan orang kaya misterius. Mitos kekayaan. Ternyata cuma numpang orang kaya. Kak Adriel, lihat nih. Ini maksudnya kan Naura ya? Pura-pura polos dan suci. Pantas saja orang-orang bilang pernikahannya kacau sekali. Kak Adriel, kenapa? Kak Naura sudah lama menyiapkan pengganti. Kamu terus dibohongi olehnya. Time! Bagaimana PT Chandrika bisa dibangun? Aku beritahu kepada kamu. Sama sekali tidak ada orang kaya. Aku akan menemui dia. Waktu untuk proyek ini sudah tidak banyak. Cepat sedikit. Baik. Kalau ada urusan, langsung bicara. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan... Soal penyerangan terhadap reputasi Bruce, kamu seharusnya tahu harus berbuat apa. Segala hal tentang grup ini, jejak perjuangan yang kita bangun bersama. Aku ingat semuanya dengan sangat jelas. Aku tahu, kamu difitnah. Aneh ya, kamu tidak ikut menginjak saat seperti ini. Kenapa? Apa aku harus berterima kasih padamu? Director Adriel, tolong jaga sikap. Aku tahu. Setiap kali menghadapi gosip seperti ini, kamu selalu tersiksa setengah mati. Nora, kenapa kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu sendiri? Kenapa harus sekeras kepala ini terus-terusan bertengkar denganku tanpa lelah? Kalau tidak ada urusan lain, aku akan kembali bekerja. Nora,
Aku tahu kamu masih belum mereda amarahmu. Tapi soal ini, baik untukmu maupun untuk grup, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Asal kamu mau mengalah dan kembali ke sisiku, kita bisa bekerja sama untuk memukul balik semua rumor itu. Halo? Bagaimana hasil negosiasinya? Apa? Masih belum ditemukan. Kalian digaji itu sebenarnya buat apa? Dua saham Wall Street. Bukankah dia tidak pernah muncul ke publik? Kenapa dia mau membantu PT Chandrika mengurus hal seperti ini? Baik, aku mengerti. Kali ini kita capek apa? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab untuk menyebar fitnah. Kenapa tidak memikirkan harga diri sendiri? Kami juga hanya hilaf sesaat. Kami mohon tolong beri kami ampun. Anda terus menekan lewat pasar saham sekarang. Kami benar-benar hancur berantakan. Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Masalahnya sudah diselesaikan. Apa? Masalahnya sudah beres. Efisiensi kerja kalian kali ini lumayan cepat juga. Bukan begitu, dia betul nolak saat kami hendak menanganinya. Saja sudah lebih dekat. Lukman, tidak masuk akal. Berani menyebar fitnah, tapi tidak berani bertanggung jawab. Semua ini karena mereka terlalu dimanjakan. Sudah bukan anak kecil lagi, tapi masih saja ceroboh seperti ini. Benar-benar cara yang licik. Sampai harus menyuruh pria tampan tak berguna itu membantu. Apa kamu tidak takut semuanya terbongkar? Kalian berdua akan jatuh ke dalam kehancuran. Bagaimana dengan kami berdua? Apa hubungannya denganmu? Selain itu, dia bukan lelaki simpanan. Namanya Rifan. Kamu bil! Aku sedang bicara dengan istriku. Apa urusanmu? Kak, kalau nanti bekerja sama lagi, pastikan buka mata lebar-lebar. Cari pria yang sembarangan mengaku punya istri seperti ini, itu bisa merusak reputasi perusahaan. Kamu dasar pria sampah yang sudah dibuang kakak seperti sampah di hari pernikahan. Bagaimana kamu masih punya muka menyebut kata istri? Kamu tuh siapa sebenarnya? Sekalipun itu sisa yang kutinggalkan, tetap bukan giliranmu untuk menyentuhnya. Nora, kamu memukulku demi lelaki simpanan ini? Memukulmu memangnya kenapa? Kamulah yang menyerahkan segalanya dan tidak tahu menghargainya. Kakak sudah bilang, ikut. Suruh kamu berhenti mengganggu. Apa kamu tidak? Salahkan siapa? Dalam! Kalau berani mengganggu lagi, buat jumpa ini tidak akan selamat. Kamu! Adriel, sudah cukup. Sebenarnya siapa yang terus membuat keributan? Aku tidak! Aku tahu kamu mencintaiku dan tidak bisa hidup tanpaku. Aku hanya ingin kamu menunduk dan mengakui kesalahan. Aku tidak perlu terpikir untuk berpisah dari... Biar aku mengaku salah. Adriel, tidakkah kamu merasa sangat konyol dan juga memalukan? Aku benar-benar tidak ada yang mau dibicarakan lagi denganmu. Di antara kita, tidak ada hubungan apapun. Baik. Meski di antara kita tidak ada perasaan, kamu juga tidak duduk bersama orang yang tidak jelas itu. Bahkan orang tidak jelas itu masih lebih baik darimu. Aku akan bilang sekali lagi untuk terakhir kali. Jangan pernah lagi menggangguku. Sekarang, tolong pergi. Baik. Aku tidak peduli trik apa yang mau kamu mainkan. Ingat itu. Jangan keterlaluan. Kalau aku tahu kamu tinggal bersama pria lain, aku tidak akan pernah menikahimu lagi. Buatmu tertawa lagi, ya? Tidak kok. Kakak, kamu benar-benar ingin membuatnya berhenti berpikiran itu. Maksudnya apa? Si kecil, Black. Kamu tidak nurut lagi? Selamat ulang tahun untukmu. Anak kecil, selamat ulang tahun. Hatinya sudah besar. Kakak, ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Sebenarnya aku Kakak, tadi aku agak terbawa perasaan. Sebenarnya aku bukan orang seperti itu. Tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana dirimu. Aku jelas mengetahuinya di hati.
Director Naura segera datang ke rapat dewan. Rajiel ingin mengeluarkan anda dari grup. Apa? Kalau ada ide, katakan saja. Direktur Nicholas, kan pendiri grup ini tidak peduli berapa saham yang dimiliki. Dengan nama rapat pemegang saham, kami akan menyingkirkan posisinya. Kalau hal ini tersebar, mungkin akan merugikan grup. Departemen Manajemen Risiko sudah menyiapkan rencana Trending Internal Group. Kalau sampai bocor, harga saham kita mungkin turun lebih dari 30%. Kerugian hampir 10 miliar rupiah. Sekarang apa grup ini masih punya reputasi? Naura sebagai pendiri grup. Pertama-tama kabur dari pernikahan. Kemudian terbongkar bersama orang kaya untuk keuntungan pribadi. Ini merusak reputasi perusahaan. Sudah membuat kita rugi tak terhitung. Sekarang menyingkirkannya hanya untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Orang yang harus disingkirkan adalah kamu, kan? Orang yang harus disingkirkan adalah kamu, kan? Direktur Adriel, Anda sudah melewati batas. Ini posisi Direktur Naura. Tolong beri jalan. Aku? Ini rapat pemegang saham. Aku adalah Presiden Dewan Direksi PT Chandrika. Selain aku, posisi ini, adakah orang lain yang pantas menempatinya? Kamu memang ingin membuat kekacauan, ya? Sebenarnya, siapa yang mengacaukan? Aku menyingkirkan beban demi perkembangan sihat grup agar harga saham kembali ke jalurnya. Ini juga yang diinginkan oleh semua anggota rapat pemegang saham. Diksi, apakah ini salah juga? Jangan lupa, PT Chandrika aku yang mendirikan sendiri. Bahkan kalau aku bukan presiden, di tanganku tidak 2% saham seumur hidup seluruh grup. Akulah orang yang menentukan di sini. Direktur Adriel, berdasarkan perjanjian pengalihan saham yang baru saja ditandatangani oleh investor pribadi, investor adalah Nona Amara. Membeli 1,2% saham yang dimiliki oleh admin Raja Nicholas. Ini kamu sama Direktur Arvin. Ketiganya, jadi separuh sahammu, Direktur Adriel adalah 2,1%. Kakak, sekarang terlihat orang yang harus keluar adalah kamu, kan? Direktur River, ternyata tebakanmu benar. Saham PT Chandrika sudah berubah dini hari tadi. Kalau begitu, lakukan sekarang. Ingat, aku tidak ingin melihat dia punya kesempatan bangkit lagi. Ini adalah hasil keputusan Direktur Adriel setelah rapat pemegang saham. Kamu melepaskan statusmu sebagai pendiri. Direktur Adriel bertanggungjawab penuh atas grup. Sahammu di PT Chandrika masih berlaku. Mulai sekarang kita berada di kubu yang sama. Adriel, kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli sahamnya. Bukankah kamu takut suatu hari akan dibalas olehnya? Kakak bercanda saja. Kamu tahu kan, aku hanya membantu Kak Adriel mengurus urusan kecil saja. Lagi pula, aku setia sepenuhnya pada Kak Adriel. Aku tidak pernah mencari uang sembarangan seperti itu. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Jadi, kamu yang mendorongnya membeli saham, menurut. Bukan tuduhan. Ini adalah keputusan bisnis. Nora Chandrika, kita bersama-sama menciptakan kejayaan grup. Tapi aku tidak menyangka kamu malah bersama seseorang yang imut. Benar. Kamu bilang, jangan ikut campur dalam hidupmu. Tapi jika kamu mencari pria, setidaknya cari yang lebih baik dariku, kan? Aduh, Direktur Adriel. Jangan marah lagi. Aku akan bantu menyelesaikannya. Beritahu semua orang. Mulai sekarang di setiap tempat grup, tidak boleh ada orang asing masuk. Siapapun yang tahu, langsung usir dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Adria, kamu tahu aku selalu menilai dari perbuatan, bukan orangnya. Bahkan jika kamu melakukan hal yang salah, meneroti batas, mengkhianati kepercayaanku, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuasaan grup menargetkanmu. Sekarang, kamu yang mengambil langkah pertama. Kakak, sungguh, semua orang tidak menargetkanmu. Aku yang mendirikan PT Chandrika sendiri. Dengan sahammu yang sedikit, belum cukup untuk diandalkan. Kamu kira aku tidak mengantisipasi hal ini darimu? Elvin Darmawan. Direktur Nora, ini maksud semua orang. Kamu bilang apa? Apa yang kamu bilang? Nora, Direktur Adriel itu kia memberi terlalu banyak. Kamu, kata, tadi Direktur Adriel sudah bilang, ini keputusan bersama rapat pemegang saham. Semua juga demi perusahaan agar berkembang lebih baik. Lagi pula, kamu sudah tanda tangan?
Nanti kamu bisa kembali ke kota dan hidup santai, bebas tanpa bebas. Enak sekali, kan? Sudah aku bilang, jangan kira cari siapapun bisa menyelamatkanmu. Mereka cuma merusak namamu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamu pikir cari satu bajingan sembarangan bisa membuatku marah? Berkuaking seheboh itu. Bukannya supaya aku kembali padamu. Sebentar lagi, tanda tangani ini. Urusan perusahaan diberikan di Kiberi. Kita berdua jalani hidup baik-baik. Di rumah, kamu urus suami dan anak dengan benar. Bukankah itu jauh lebih tenang? Adriel, kenapa kamu begitu percaya diri? Kamu pikir aku masih mau dengan orang sepertimu yang hina dan tak tahu malu? Kalau tidak, menurutmu apa? Bagaimanapun juga, kita pernah menikah. Selain aku, siapa lagi yang mau denganmu? Kamu tidak sungguh-sungguh berpikir bajingan itu akan menikahi wanita yang pernah menikah, kan? Tentu saja aku mau. Kapal, jangan takut. Aku ada di sini kok. Tadi aku udah bilang kan? Di semua IPT, Chandrika tidak boleh sembarangan dimasuki bajingan sembarangan. Kalian tuli ya? Berhenti! Adriel, jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan siapa? Kamu atau aku? Di pernikahan kamu buat aku malu seperti ini. Aku sudah sangat bersabar padamu. Aku kembalikan kata-katamu. Sekarang juga. Kebasabarku pula di batasnya. Jangan main-main lagi. Ini kesempatan terakhir. Ku berikan padamu. Kamu seharusnya pikirkan dulu posisimu sendiri. Direktur Adriel, ada masalah. Di sisi Wall Street, sepertinya ada yang mengatur harga saham kita. Sekarang saham kita anjlok drastis. Kita diserang habis-habisan. Dengan dana sebesar ini, bisa membeli saham perusahaan sebanyak ini dalam waktu singkat, Director Adriel. Pasar saham tidak stabil lagi. Karena apa yang terjadi ini? Wall Street. Kamu? Orang yang bisa mengumpulkan dana sebanyak ini dalam waktu singkat. Apa kamu dewasa itu? The Wall Street? Pancana Bastian, Sesuai permintaan Anda, tiba si bangki juta saham PT. Chandrika sudah dikumpulkan, Fablonji dan Parisi saham sudah sepenuhnya dialihkan atas nama Anda. Kalau tidak ada hal lain, saya akan memberitahu Wall Street untuk mulai menarik investasinya. ini hadiah kecil dariku untuk angkat tanganmu yang mulia. Karena di rapat pemegang saham yang punya saham lebih banyak yang menentukan adalah dia. Maka sekarang kakak memegang kendali perusahaan dengan 51%. Kamu telah. Sekarang kalau mau mengusir kedua orang ini, siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Kalian! Hipa Vincent setuju. Director Adriel, kamu dipecat oleh kakak. Bicara dong! Bukankah tadi kalian masih mendukung Direktur Adriel? Semua bicara dong! Nona Amaira, maaf. Sesuai aturan baru yang dibuat grup kami, mungkin Anda berdua, orang luar harus keluar. Kamu berani banget. Ke Adriel. Apa maksud ini? Bukankah kamu bilang kamu punya kepastian mutlak? Tutup mulutmu! Kalian tunggu saja. Halo? Director Adriel, perhitungan internal perusahaan terhadapmu mulai sekarang. Saran aku, segera kembalikan semua yang kamu tipu dari kakak sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Oh iya, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Besok akan dikirim ke rumahmu. Aku yakin kau pasti akan menyukainya. Adriel! Baiklah, seperti biasa, perusahaan tetap beroperasi. Rapat internal kalian tidak akan ikut campur lagi. Dewa saham Wall Street? Wah, kelarnya besar sekali ya. Waktu kuliah di luar negeri dulu, aku cuma kenal beberapa teman yang mau bantu saja. Soal dewa saham atau bukan, itu cuma nama kosong saja. Kakak nggak marah kan? Karena aku menyembunyikannya darimu. Marah? Tentu saja aku marah. Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Jadi mau hadiah apa? Tuan Adriel, bos kami menyiapkan hadiah khusus untuk Anda dan menyuruh saya menyerahkannya langsung. Aku tidak tertarik. Oke. Aku pantas mati. Aku benar-benar tidak tahu obat itu untuk Tuan Adriel. Ampuni aku. Obat? Tolong ampuni aku.
Iya, benar-benar dia. Waktu dia membelinya, dia bilang itu untuk merangsang suaminya. Makanya aku berani menjualnya padanya. Perangsang Tuan Ekrim. Hadiah sudah kami antar. Kak Adriel, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil anakmu. Gabriel, masih ingat enggak? Waktu itu kamu mabuk. Setelah kakak pergi, aku merawatmu. Tapi kamu malah... Pada malam itu, apa yang terjadi? Kak Adriel, dengar aku dulu. Malam itu kamu benar-benar mabuk. Kamu memelukku dan bilang cinta padaku. Bilang aku nggak boleh jauh darimu. Aku sedih. Jadi... Kamu berani merencanakan hal seperti ini padaku? Kak Adriel, ya, kamu ngomong apa sih? Bebas, apa yang sudah kamu lakukan? Kak Adriel, bukan begitu. Aku lakukan semua ini karena aku suka padamu, makanya diam. Amara, waktu aku merekrutmu ke perusahaan, aku pikir kamu orang yang polos dan baik hati, jujur, dan bisa dipercaya. Tapi enggak nyangka kamu sejahat itu. Di hatimu selalu merencanakan hal buruk padaku. Kak Adriel, aku nggak pernah berhenti untuk melakukan hal kejam padamu. Dia sekarang Kika. Kalau bukan karena kamu mengadu domba aku dengan Naura, dia pasti sudah pulang dan menemaniku dengan baik. Kak Adriel, meski kamu gak kasihan padanya, gak mencintaiku, tapi setidaknya pedulikan anak di dalam perutku dong. Dia kan anakmu sendiri. Dan juga, kamu rela lihat kakak bersama Rivan begitu dekat dan begitu saja menyerah. Apa maksudmu? Kak Adriel, kamu sudah menderita begitu banyak karena Rivan dan kakak. Apa kamu cuma mau terus menahan diri? Apalagi kamu menyerahkan kakak begitu saja pada orang lain. Benar-benar rela, ya? Itu urusanku. Tapi anak di perutku juga anakmu, kan? Kak Adriel, kalau kakak tahu kalau kita punya anak, ya aku yakin apapun yang kamu lakukan, kakak gak akan memaafkanmu. Kamu berani mengancamku. Sudah kenal aku sekian lama. Apa kamu nggak tahu kalau aku Adriel nggak pernah bisa diancam orang? Besok aku akan suruh seseorang membawamu untuk aborsi. Itu dilakukan dengan sifat kakak. Apa dia bisa menerima pada hari pernikahan kalau calon suaminya pernah tidur sama dengan wanita lain? Kamu mau apa? Aku tahu, Keko Adriel, kamu gak tega melakukan hal berat padaku. Aku mau apa? Aku cuma ingin tetap di sampingmu. Apa yang kau gak mau lakukan? Aku mau lakukan semuanya untukmu. Bahkan... Karena kamu mau mempertahankan anak ini, kamu mau apa? Sebutkan saja. Tentang hal ini, aku mau kamu diam semuanya. Kak Adriel, Rivan, nggak nyangka ya. Orang yang kamu temui hari ini, Tiwan saham Wall Street. Sebenarnya, dia cuma anak pembantu biasa. tidak. Foto ini dari mana didapat? Kenapa? Ada apa? Hai Robert. Boleh tanya? Apakah Ibu Rivan ada di sini? Saya itu. Anda siapa? Hai loh, Bu. Saya dari PT Chandrika. Apakah Ibu masih ingat? Tentu saja ingat. Anak saya, Rivan, kalau bukan karena dukungan Direktur Naura, Anda mungkin dia bisa kuliah. Saya selalu bilang ini mencari kesempatan untuk berterima kasih padanya, tapi setiap kali disebutkan, Rivan selalu bilang, dia kan sangat kaya, tidak kekurangan apapun. Direktur Naura selalu mendukung kegiatan sosial. Tidak pernah kepikiran orang harus berterima kasih. Aduh, semuanya ini karena suami saya tidak berguna. Bahkan uang sekolah anak pun tidak bisa dia penuhi. Waktu itu, ketika Direktur Naura bersedia mendukung dia, saya sudah bilang padanya, bagaimanapun juga, bahkan jika kerja keras seperti sapi dan kuda, kami pasti harus berterima kasih atas kebaikannya. Bu, tahukah Ibu, anak Ibu sekarang sudah berhasil naik ke puncak. Jangan lihat Direktur Adel kami sudah kenal Naura selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, begitu Rivan muncul, Naura langsung melompat ke pelukan anak Ibu. Apa? Bu, tahukah Ibu, jangan lihat Direktur Adel sudah bersama Naura bertahun-tahun. Anak Ibu sekarang benar-benar tidak tahu malu. Ikut campur jadi selirnya, dampaknya bisa sangat buruk. Anak durhaka ini, muka keluarga saya, sudah habis tercemar. Anak desa yang bahkan tidak bisa bayar sekolah. Sisok jadi dewan saham Wall Street. Kekeh, justru kamu yang jenius. Menggunakan identitas palsu Rivan untuk melemahkan Adriel. Menguasai semuanya sendirian.
Mari kita lihat bagaimana kamu memainkan ini. Kamu maksudnya, Rivan itu sebenarnya bukan Dewan Saham sama sekali. Soal rapat pemegang saham, itu semua diatur oleh Naura sendiri. Tidak ada alasan lain? Anak dari keluarga pembantu bahkan tidak bisa bayar sekolah sendiri dengan penampilan miskin seperti itu. Bagaimana mungkin jadi Dewan Saham Wall Street? Naura sama sekali tidak punya niat itu. Selama tahun-tahun dia mencintaiku sampai ke tulang. Kalau bukan karena kamu ikut menghasuti, dia sama sekali akan membenci saya. Sudah sampai saat ini, kamu masih menjelek-jelekannya. Tapi semua ini kulakukan untukmu. Adriel, saya lakukan ini juga untuk memisahkan mereka. Itu sebabnya saya menemukan cara. Kau kan kijinya baik sekali. Saya tahu. Tiba-tiba. Lebih hebat dari saya berkali-kali lipat. Tapi melihatmu sedih seperti ini, hatiku juga tidak rendah. Selama kamu membuka kedok Rifan, Naura juga tidak bisa melanjutkan sandiwara. Saat itu, motor Presiden PT Chandrika akan jadi milik kita. Nyonya Chua, kami sudah menghubungi kemana-mana. Tetap saja belum tahu posisi Direktur Rifan. Melakukan hal yang bikin orang jengkel. Tapi malah sembunyi. Segera siapkan mobil untuk saya. Pergi ke kantor pusat PT Chandrika. Baik. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa dia pergi ke ruang rapat? Direktur Naura dan Selir itu masih di dalam. Tangkap anaknya pulang untuk dihukum. Hah? Menurut Satpam, dia terlibat dengan bajingan dari grup itu. Astaga! Segila ini ya? Cepat lihat. Sekarang bakal ada drama seru. Ma, kenapa ibu datang? Ma, kenapa ibu datang? Lihat apa sih? Ada apa? Berani melakukan hal memalukan ini? Sekarang tidak berani mengaku. Rivan, jangan kira karena kamu sekolah 2 tahun, aku tidak bisa mengaturmu. Ma, pelan suaranya. Banyak orang di sini. Banyak orang, kenapa? Banyak orang malah enak melihat. Rekan kerjamu itu. Sebenarnya apa sih dia? Di siang bolong. Melakukan hal kotor di kantor. Dengar aku jelaskan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku mau mikir apa ya? Mikir apa? Kita sudah setuju supaya kamu tenang cari pacar. Kamu malah datang ke sini. Main-main, minyak perempuan. Ma, Agabah, kalau aku tidak datang, tulang punggung keluarga kita akan... Ma, jangan terbawa emosi. Aku kan kakak. Bukan seperti itu. Gadis secantik ini. Sudah berapa lama kamu dengan Rivan? Aku... Anak Rivan ini benar-benar punya selera bagus. Bajingan ini menyembunyikan hal ini dariku. Gadis, jangan gugup. Bagaimana? Kalian kenal? Sebenarnya kami sudah kenal sejak kapan? Kenal. Ma, dia adalah bos PT Chandrika. Dulu, Naura yang biayai sekolah. Apa? Ma, jangan terbawa emosi. Aku akan jelaskan. Jelaskan apa sih? Jelaskan. Diamlah. Director Naura. Maaf ya, bukti baikmu pada keluarga kami. Kami benar-benar... Kamu tahu kan, aku sama ayahnya gak punya kemampuan. Kalau bukan karena kamu, Rivan juga gak bakal bisa sekolah keluar. Sampai sekarang kami belum sempat benar-benar mengucapkan terima kasih. Tidak usah terima kasih padaku. Rivan bisa sukses seperti sekarang, itu karena kemampuannya sendiri. Kalau dia nggak mau berusaha, aku bahkan kalau mau bantu, juga gak bakal ada kesempatan. Lagi, semuanya sudah lewat. Baiklah, sudah lewat. Gak usah dibahas lagi. Kalau kalian tadi... Gimana? Menentu perempuan yang aku carikan buatmu. Lumayan kan? Apa? Ini? Direktur Naura kan orang yang sangat berjasa bagi keluarga kita. Kalian... Ada apa orang yang sangat berjasa. Ma, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah selain Naura. Tapi, kenapa aku dengar Direktur Naura sudah menikah? Menikah? Ma, kamu dengar gosip dari siapa lagi? Sebenarnya kerjanya adalah... Kamu dengar gosip kemarin belum? Kamu dengar belum? Ibu Tuan Rivan datang bikin heboh. Sepertinya berita ini sudah menyebar. Adriel, kelihatannya Ibu Rivan sudah sampai di kantor. Sekarang baru seru nih. Bagaimanapun juga, kamu memang membantu banyak. Nanti setelah aku balikan dengan Naura, aku akan memberimu sejumlah uang cukup untuk kamu dan anakmu hidup nyaman sisa hidup kalian di luar. Mengerti? Kamu masih berani bilang sama aku orang brengsek seperti ini juga bisa muncul di muka umum. Naura,
Meskipun ini merugikan reputasimu, tapi demi kamu kembali padaku, aku tidak punya cara lain. Ramai banget ya. Nora, 怎么解? Aku datang terlambat? Adriel, kamu datang lagi buat apa? Adriel, Mar, kamu datang lagi buat apa? Ini pasti Ibu Rifan kan? Halo, Aku Adriel, Presiden PT Chandrika. Maaf ya, karena masalah kecil yang terjadi antara kita, membuat ibu datang ke sini di tengah kesibukan. Kamu itu ya, orang yang... Iya. Naura sudah tinggal bersamaku selama bertahun-tahun. Kita akan menikah. Tapi entah kenapa, anak ibu terpengaruh dan bersikeras menyulitkanku. Ibu, aku benar-benar berharap ibu bisa menasihatinya. Bagaimanapun, memakai wanita yang sudah tidur denganku tidak terlihat bagus juga. Wanita sudah tidur denganmu. Kamu ngomong siapa? Ngapain tanya kalau sudah tahu jawabannya? Aku jujur padamu. Aku dan Naura tinggal bersama bertahun-tahun. Hampir setiap hari tak terpisahkan. Tidur bersama entah berapa kali. Selain mengikutiku, siapa lagi orang baik yang mau sama kamu? Gimana? Ternyata aku benar ya. Aku bahkan ingat titik-titik tahi lalat di tubuhmu dengan jelas. Dan dikit, selain orang-orang rendahan seperti mereka yang mau manja-manja sama wanita kaya untuk naik pangkat, siapa lagi mau menerima sisa-sisa perempuan seperti kamu? Apakah aku sudah bilang? Kalau masih tidak hormat sama kakakku, aku buat kamu sengsara seperti mati. Gimana? Ternyata benar kata Adriel. Masih mau sok jadi dewan saham Wall Street. Rivan, ideng kita semua. Bukan sosialisme ya masyarakat. Aku sudah selidiki semua. Anak pembantu bisa berbuat memalukan seperti ini. Tidak takut orang lain menegurmu, ya? Kamu? Rivan, diam. Jangan dengar dia bicara omong kosong sama orang-orang gitu. Aku bilang diam. Untuk ibu, lebih masuk akal. Orang berjuang demi harga diri. Orang tuamu rela kehilanganmu, kan? Menjadi pembantu untuk membiayai pendidikanmu. Bukan supaya kamu manja-manja sama orang kaya di sini. Apalagi mencari orang yang disajati. Ibumu. Kamu juga tidak takut membuat ibumu marah sampai mati, kan? Ibu. Betul. Hal memalukan seperti ini, keluarga Rifan tidak mungkin melakukan. Ibu, kamu ngomong apa? Angkut. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Sepanjang hidupku, aku tidak akan menikahi selain Kak Naura. Holy, biar nanti selesaikan nanti. Kita bicarakan lain kali. Kakak, aku, seperti yang aku bilang, Naura, tak peduli cara apapun. Selain aku, tak ada yang pantas memiliki dirimu. Kalau begitu, panggil beberapa orang, tolong ibu dan beberapa orang keluar dulu. Go Lulu. Riman, kenapa kamu lama bak meninggalkan Naura sendirian begitu? Naura tidak hanya berbaik hati padamu, tapi juga mencintaimu. Aku tidak peduli masa lalunya. Keluarga Riven akan membiarkan melakukan hak yang tidak tahu terima kasih dan memalu. Hari ini, aku beritahu kamu, sepanjang hidupmu, kalau berani mengecewakan Naura, aku tidak akan tenang sampai mati. Ibu, Nura, aku benar-benar tidak menyangka. Sebagai presiden perusahaan, hatimu ternyata menyimpan banyak beban. Rivan baru saja mencemaskannya padaku. Aku ingin bilang padamu, siapapun bisa ketemu pria brengsek dan orang jahat. Kamu menantuku. Aku sudah yakin. Kalau Riven nanti berani mengecewakanmu dengan niat jahat, beritahu aku dan ayahnya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup. Ibu, kamu ngomong apa? Aku sungguh-sungguh mencintai kakak. Dia tahu itu. Ibu. Wah, aku tidak salah dengar kan? Kamu sampai membiarkan anakmu menikahi seorang wanita yang sudah menikah. Pembantu ya tetap pembantu. Hanya demi uang, hanya benar-benar bisa melakukan apa saja. Kamu berani memukulku? Berani memukulku? Memukul apa masalahnya? Tidak hanya menggoda perasaan orang lain, tapi juga jadi selingkuhan. Penampilan juga pas-pasan. Hati pun jahat banget. Kamu sampai menyakiti Naura seperti ini. Kamu mau apa? Hankut tidak lihat ketika di mana? Bohong oleh saja pembantu, seperti kamu bertingkah di sini. Pembantu? Yumiato, Tuan Adriel, kita bertemu lagi. Hadiah dari Tuan Rifan untuk Anda. Apakah Anda puas? Tuan Riva, kamu bukan anak pembantu kan? Ibuku tidak terbiasa tinggal di kota. Aku membelikannya. Sabroi tanah untuknya di Villa CBD. Kebetulan kalian menabraknya. CBD? Pusat keuangan yang mahal setiap tanahnya. Membeli CGC acre. Dibanding transfer tanah lebih dari 1 triliun itu tanahnya. Menanam di CPT. Kamu benar-benar dewa saham Wall Street. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dan kamu juga, kalau punya skill meracun pria, penting pikirkan jalan keluarmu sendiri. Membeli barang-barang itu, jangan bilang aku tidak bisa menanganimu. Agak Rifan, kamu harus menyelamatkanku. Urusanmu sendiri, selesaikan sendiri. Jangan ikut-ikutiku lagi. Kau pergi.
Sampaikan perintah. Mulai sekarang, orang luar dilarang masuk ke grup. Baik. Nora Chandrika, aku ingin kamu mati. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, kalau saluran napasmu gak enak, jangan kena AC. Cuma satu rencana aja. Kan kau lolos. Ya udah kasih lihat ke tempat lain aja. Ya teh, udah diperbaiki. Nora. Ayah, ibu, kok kalian datang? Kalau nggak datang sekarang, keluarga Adriel, kita bisa putus keturunan. Amarah, cepat duduk. Nama Amil, jangan berdiri bego gitu. Bukannya aku suruh kamu pergi, ku masih balik lagi. Dasar brengsek kamu! Anak dalam perut ini bukan anakmu kah? Kamu tega lihat anakmu sendiri. Pergi jauh dari sini. Kalau begitu, gugurin aja. Saya sudah memberinya sejumlah uang cukup untuknya dan anaknya hidup dengan baik. Anak ini berasal dari mana? Dia pakai cara apa? Dia sendiri pasti tahu. Come on, Bibi. Kalau Adriel merasa repot begini, ya sudah lupakan saja. Anak, saya tidak akan menggugurkannya. Bagaimanapun juga, itu darah daging Adriel. Saya akan merawatnya dengan baik. Amara, jangan terburu-buru. Kami kan datang untuk membantumu. Pernikahanmu dengan Naura sudah heboh begitu. Di depan kerabat, wajah keluarga kita sudah sangat malu. Sekarang Amara sudah punya anak, hanya menikah saja. Kan selesai masalahnya. Kalau sekarang muncul soal anak haram, aku dan ibumu, kemana kita taruh muka tuh? Dia mimpi saja. Seumur hidup saya tidak akan menikahinya. Kamu mau buat saya mati marah ya? Di pernikahan kau bikin saya dan ibumu malu-maluin. Sekarang kau bahkan tidak mau anakmu sendiri. Katakan apa sebenarnya yang kau mau? Saya akan kembalikan Naura ke pelukanku sebalik itu. Sabari, saya tidak bertemu nikah selain dia. Kau pasti kira kau mau cucuku saat lahir langsung tidak punya ayah ya? Bagaimanapun juga, itu darah dagingmu sendiri. Kalau Amara melahirkan, bagaimana kau atur ibu dan anak itu? Pernahkah kau pikirkan? Kau memang mau buat wajah tua saya dan ayahmu terhina habis. Pikirkan juga saya dan ibumu. Sudah tua begini. Keluar sampai orang bisa menyindir kita. Kalau begitu kita. Baiklah, saya bisa setuju dia tinggal. Tapi, mulai hari ini, tupak zizak tidak berkuut sebagai di hadapanku. Kalau orang tuaku ingin melihat anak, itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau nanti, ku berani ikut campur antara aku dan Naura lagi, saya akan memutuskan uang itu kapan saja. Kak Adriel, saya tidak pernah berniat untuk ikut campur urusanmu dengan kakak perempuanmu. Kakak sekarang sedang jatuh cinta dengan Ivan. Kalaupun kau pergi menemuinya, apa yang bisa kau lakukan? Sekali seorang wanita sudah memutuskan meninggalkanmu, apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau sangat mengerti wanita? Selama aku mau merayu, mau menunduk, pasti ada wanita yang tidak bisa dimaafkan. Naura juga begitu. Selama aku mau minta maaf padanya, dia akan kembali seperti dulu. Apa kembali? Bersama denganku lagi. Naura, Kalau ada urusan, bicara dengan asistennya saja. Aku masih ada rapat. Naura, dengarkan aku. Sekarang aku sudah tahu betapa menjijikannya aku sebelumnya. Betapa tak berdayanya aku. Aku tahu, kau selalu menunggu. Ayo, kau kata Fahasya menunggu aku menjelaskan. 1 menit. Biarkan aku bicara dari hati. Dari hati? Kau tidak merasa kedua kata ini terdengar lucu keluar dari mulutmu? Sangat lucu, kan? Naura, dengan semua perasaan yang kumiliki, aku tidak percaya kau bisa melepaskannya. Sekarang aku sadar betapa bodohnya aku. Kembalilah. Aku masih Adriel yang mencintaimu. 1 menit sudah habis. Naura, tahu kali kau? Setelah pernikahan, aku melakukan banyak kesalahan. Tapi saat itu, aku pikir kau hanya sedang cemburu kecil. Ingin aku menenangkannya. Aku tidak akan lagi berpikir seperti itu tentang hubungan kita. Setelah pernikahan, Adriel, aku sungguh tidak tahu bagaimana aku bisa buta saat itu. Bisa menyukaimu. Itu salahku. Saat itu aku pikir kau terlalu dominan. Kupikir apapun keributan kita, akan ada hari di mana kita berdamai. Sebuah salahku. Beberapa hari ini aku terlalu ceroboh, mengabaikan perasaanmu. Sekarang ke Sepo Senado di rumah sakit menemani orang yang paling kau cintai untuk pemeriksaan. Kau sudah tahu semuanya. Dengarkan aku menjelaskan. Hari itu setelah ku pergi, setelah mandi, entah kenapa, dia memberiku obat. Aku pikir itu darimu. Tapi itu juga hal yang baik. Semoga kau bahagia. Dari hati. Nora, aku tidak akan melahirkan anak ini. Kau mau situ?
Di hatiku hanya ada kau. Aku sudah memberi wanita itu uang tunjangan anak. Iya? Dia tidak akan muncul lagi di dunia kita. Aku bersumpah. Kalau aku berontak, aku akan langsung menyuruh orang membawanya aborsi. Kau benar-benar mau? Kau benar-benar mau? Wah, Nora, selama kau mau bersamaku, hal lain tidak ada artinya. Tapi Amara, hamil anakmu. Nora, mungkin kau tidak percaya. Aku terus menyuruh Amara untuk aborsi, tapi dia bersikeras ingin melahirkan. Tapi percayalah padaku, si brengsek itu tidak akan ada hubungan denganku sama sekali. Kehidupan anak itu dia mau. Juga tidak akan ada hubungannya dengan kita. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Penampilanmu sekarang hanya membuat orang jijik. Nora, aku tahu. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Kau Kakak. Serahkan padaku saja. Nora! Aku tidak percaya kau bisa melepaskan cinta bertahun-tahun ini begitu saja. Kau pikir anak ini bisa membelimu apa? Kenapa kau bisa memanjakannya? Tapi malah datang menyiksaku, menargetku. di mataku. Kau bahkan lebih rendah dari anak kecil. Kau bahkan bisa melepaskan darah dagingmu sendiri. Apa aja yang kita bisa kau lakukan? Aku... Jangan bilang itu kesalahan yang dilakukan setiap pria. Mengakui tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Sulit sekali kah? Cair, kepuasaanku tidak semurah itu. Jika suatu hari dia juga tidak bisa mengendalikan, aku juga akan meninggalkannya. Bukan menargetkan siapapun. Sudahlah. Kau sudah kehilangan. Apa yang kau ketikkan, Tomo? Kamu tahu apa sih? Selama bertahun-tahun ini, kakak selalu berada di sisimu. Dia sudah memberimu begitu banyak perhatian. Urusan dalam dan semuanya dia bantu untukmu. Tapi apa yang kamu balas padanya? Hanyalah kecewaan. Ketulusan yang kamu ucapkan itu cuma alasan supaya kamu bisa terus menikmati perlakuan istimewanya saja. Kamu tahu apa sih? Kamu cuma anak kecil yang kebetulan lolos saja. Bersama kami yang sudah bertahun-tahun ini, orang sepertimu sama sekali tidak akan mengerti. Apa itu cinta? Selama bertahun-tahun ini, kakak hanya terus berkorban dengan menyedihkan saja. Pengorbanannya itu, di matamu hanyalah kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Semua kerja keras bentuk penoleransi kelalaian dan sikapmu yang melewati batas. Hubungan abu-abu yang tidak jelas, tapi kamu malah menginjak-injak harga dirinya. Lagi dan lagi. Kamu kira kamu benar-benar mencintainya? Kamu kira kamu benar-benar memperlakukannya dengan baik? Coba pikirkan apa saja yang sudah kamu lakukan padanya. Kamu sudah pulang. Guan pengantin. Kamu sedang apa? Kamu tidak tahu ya, sebelum menikah, kelakuan pengantin dilihat orang lain itu sangat sial. Kamu masih percaya hal seperti itu? Kekanak-kanakan sekali. Kamu tahu apa sih? Bagi seorang perempuan, ini adalah hal terpenting dalam hidupnya. Di hati setiap gadis, itu adalah momen yang paling murni dan paling suci. Tentu saja semuanya harus dipikirkan dengan matang, tidak boleh ada sedikit pun cacat. Cuma gaun pengantin saja. Hei, kamu? Berhenti mengganggu lagi. Kakak sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Susah waktunya dia menyingkirkan bajingan sepertimu. Apa hakmu menggurui aku? Kamu cuma mengambil sisa yang tidak aku inginkan. Kamu! Kau tidak punya hak untuk membicarakannya, apalagi di depanku. Kau Reggie, dia benar-benar mencintaimu. Jangan bermimpi lagi. Di hatinya, orang yang dia cintai adalah aku. Bertahun-tahun selama aku mau mengaku salah, dia selalu memaafkanku, bukan? Nanti saat aku bersamanya lagi, kebalik kau akan tahu. Ku hanya dimanfaatkan saja. Aku mencintainya. Itu urusanku. Apakah dia mencintaiku atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan aku. Sayangnya, kau tidak akan pernah mengerti hal seperti ini. Rivet. Jangan buang waktumu dengannya lagi. Baiklah, jangan lagi mengganggu. Biarkan dia hidup lebih bahagia nanti. Oke? Kakak Adriel. Kau kembali ya? Aku sudah mencuci buah untukmu. Siapa suruh kau masuk ke rumahku? Bukankah aku sudah bilang, semakin jauh kau pergi, semakin baik? Kakak Adriel, bukankah akhir-akhir ini kau sedang tidak enak hati? Aku khawatir kau tidak bisa melewati ini sendiri. Jadi aku datang membantu merapikan sedikit. Jangan marah ya. Kakak Adriel, apa yang terjadi padamu? Kenapa mulutmu begitu? Siapa yang melakukan ini? Pergi! Siapa suruh kau merapikan rumahku sanaknya? Lamang yang kami tinggalkan, aku dan Naura, di mana? Rumah ini beberapa hari tidak dirapikan. Sudah cukup berantakan. Aku memanggil seorang mbak pembersih untuk merapikan sedikit. Dan ibu bilang, biarkan masa lalu tetap masa lalu. Rapikan semua barang yang tidak berguna ini, supaya kau tidak kesal melihatnya. Aku tanya, barang-barangku di mana?
Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa engkau lupa sesuatu? Ada apa yang bisa terjadi? Mereka hanya terlalu berlebihan bermain. Ingat, ini adalah label terakhirku. Bodoh. Nora, jangan masak dulu. Kondisi ibu mau memburuk lagi. Aisyah, kok bisa jadi begini? Cepat bangun. Ibu, apakah aku benar-benar salah? Nora sudah memberiku begitu banyak kesempatan. Sepertinya aku telah kehilangan dia. Kalau hilang, ya sudah hilang saja. Seberapapun marahmu, kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu pada Amarat. Ya sekarang, hamil anakmu. Kalau tubuhnya bisa terluka, itu masalah besar. Tidak. Aku tidak mau anak itu. Semuanya karena dia. Semuanya karena wanita jahat itu. Dia merencanakan untuk menyakitiku dan Nora. Dia menghancurkan hidupku. Sudah. Cepat pergi lihat sendiri. Sahamu di PT Chandrika sudah ditarik kembali. Kalau kau terus begini, kau mandi makan minum apa? Ayah. Itu semua aku berikan padanya dengan sukarela. Aku berutang padanya. Seumur hidupku tak akan bisa lunas. Ayah, Ibu, kukira memanggil kalian untuk meminta saran kalian. Kami tahu kau sendirian tidak bisa melawan mereka. Begitu menerima telepon, kami langsung datang. Amara, sekarang anakmu belum lahir. Mereka pasti menurutimu sepenuhnya. Manfaatkan waktu ini, minta sesuatu dari mereka. Sekarang anakmu belum lahir. Setelah lewat kesempatan ini, tidak ada kesempatan lagi. Sekarang saham-saham itu sudah dibeli oleh orang bernama Rivan itu. Wang Misto. Tiada di tangannya. Aku sama sekali tidak bisa mengaksesnya. Aku kasih tahu, orang tuanya berpendidikan tinggi dan sangat menjaga muka. Wah, menentang mereka sambil hamil, mereka pasti akan membantumu berbicara. Mereka adikmu yang masih menunggu uang darimu. Sanham Adriel juga semuanya dikembalikan. Dia sekarang juga sedang tidak enak hati. Masalah uang mungkin harus ditunda dulu. Aku takut kalau masalah ini membesar, sulit diselesaikan. Sudah dikembalikan. Gadis bodoh. Dia ini bukan mengembalikan. Dia sengaja menunjukkan kelemahan pada Nora. Benar. Mereka berdua memang satu tim. Diberikan ke siapa pun tetap milik mereka. Tapi Nora sekarang sedang dekat dengan pria tampan itu. Bahkan jika Adriel pergi menemui mereka, itu pun tidak mungkin berhasil. Apalagi di perutku masih ada anak Adriel. Gadis bodoh, Kiku. Kau seharusnya bertindak. Saat diputus dengan Nora, buang keributan sedikit. Dengan begitu, perutnya akan tertuju padamu. Uangmu juga akan kembali. Masalahmu dengannya juga selesai. Benar sekali. Setelah anak lahir, perempuan jadi tidak berharga lagi. Ikuti orang tua, tidak salah. Kami tidak akan menyakitimu, kan? Bicara soal bertindak, itu memang bisa dilakukan dari orang tua Adriel. Tiba itu boleh. Jika orang tua bodasku tidak mengerti apa-apa, aku bisa memanfaatkan urusan anak ini. Tunggu pada cari kau sedikit. Ya, apa? Mereka repot. Untuk orang seperti mereka, jangan pernah lunak hati. Anak sudah ada. Tidak mungkin kau seorang gadis melahirkan dan merawat sendiri, kan? Serang lebih dulu, lebih baik. Setidaknya, dapatkan uangnya kembali dulu. Baiklah. Aku bahkan bilang menemukan pasangan yang baik untuk anak. Ternyata keluargamu semua sedang merencanakan uang di tangan kami, ya? Amar, peranmu benar-benar meyakinkan. Tidak heran Adriel tidak menyukaimu. Hatimu terlalu jahat. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Untung Adriel nggak suka sama kamu. Kalau enggak, kalau kamu masuk ke keluarga kita, apakah kita masih bisa hidup enak? Pergi dari sini. Sekarang juga pergi. Ibu, ya dengar penjelasanku. Aku benar-benar tuh sama Adriel. Kamu juga lihat sendiri. Demi Adriel, aku bisa melakukan apapun. Bahkan tak peduli. Tapi kamu nggak perlu datang ke rumah buat menipu dan memanipulasi. Masalah anak, ikuti kata Adriel. Cukup ya? Nggak boleh digugurkan. Come on, Bibi. Selama aku sama Adriel, apapun yang dia minta, aku siap lakukannya. Kamu mimpi saja. Biar aku mati. Aku nggak akan biarkan bajingan pengampu kekuasaan kayak kamu menikah sama anakku. Hilangkan niat itu dari pikiranmu. Kamu bilang apa? Ibu betul. Yang bicara kasar begitu. Kamu juga pernah melahirkan.
Wanita itu melahirkan itu seperti lewat pintu kematian. Amarah di keluarga kami demi melahirkan keturunan untuk kalian. Mengalami begitu banyak penderitaan. Minta sedikit kompensasi salah apa? Di perut ada daging 2 ons. Berani maksa kita? Itu namanya paksa apa? Anakku lahirkan anak laki-laki untuk kalian. Anak laki-laki keluarga kalian. Minta uang bukan hak wajar apa? Kalian dulu di pernikahan. Seharusnya disuruh keluar dari sana. Aku benar-benar menyesal gak biarkan Adriel menikah dengan Naura. Kamu bahkan gak sebanding dengan satu jari kaki. Naura! Kamu? Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Naula, si bancingan itu. Di depan Adriel, sombong banget. Cintanya, bahkan gak sebanding sama aku. Baby, kalau kamu gak suka sama aku, gak apa-apa. Tapi jangan di depan aku. Si bancingan Naura itu. Siakan ibu. Adriel, kamu berani memukul dia juga? Kamu. Masih ada rasa hormat sama orang tua gak sih? Babai! Keluar dari rumahku sekarang juga! Siapapun yang menghalangi aku sama Adriel, dia harus mati. Come on, baby. Soal hari ini, maaf ya. Nanti setelah aku menikah sama Adriel, aku akan sujud sendiri minta maaf sama kalian berdua. Ayah, ibu, mari kita pergi dulu. Kamu dengar ini? Kalau berani rusak kebahagiaan anakku, aku akan laporin Adriel cabulinya. Hari ini, berani ngomong satu kata. Adriel siap-siap masuk penjara. Apa dosa yang aku buat ini? Lakukan saja sesuai cara ini. Kasih tahu mereka serius ya. Nara, kamu sama Direktur Ivan siap-siap menikah? Kalau aku bilang, ia jauh lebih baik dari Direktur Adriel. Orang bagian asisten tiap kali bilang, dalam mata Direktur Ivan cuma ada kamu. Sampai-sampai matanya berbinar-binar. Enggak, sehebat itu kok. Tapi beneran Kak Naura, Direktur Ivan ganteng dan berbakat. Dan cuma sayang sama kamu beberapa hari ini. Dia atur kita buat siapkan sadapan kirim bunga untuk kamu. Detailnya luar biasa. Aku sebagai wanita pun merasa kalah deh. Kamu rencana kapan mau nikah sama dia? Sebenarnya, aku nggak ada rencana nikah sama dia. Usiaku dan Rivan beda jauh. Mungkin dia karena rasa baru atau karena rasa terima kasih. Tapi soal perasaan, seiring waktu, siapa yang tahu ya? Aku sangat khawatir sama dia. Adriel itu cowok brengsek tanpa batas. Gimana bisa dibandingin sama Direktur Ivan waktu dia kuliah di luar negeri tahun lalu? Orang-orang di bagian administrasi kita sampai gak usah ditanya terus sama dia. Ya, sehebat itu kok. Beneran. Nggak lebay sama sekali. Dicatatkan hampir semua orang yang bisa kontak sama kamu. Dia udah cinta sama Anda bertahun-tahun. Kalau kamu nggak menikah, dia pasti sedih mati. Oh ya, malam nanti. Ingat, tolong panggilin aku taksi ya. Taksi? Bukannya kamu punya mobil pribadi? Iman bilang dia pengen ngerasain sehari hidup orang biasa. Malamnya kita pergi ke taman hiburan bareng tanpa ajak siapapun. Oke deh. Baru naik mobil. Jangan buru-buru, sebentar lagi sampai. Kakak, apa hari ini aku udah atur semuanya? Pasti kasih kamu kejutan besar. Oke. Aku juga lama nggak ke sana. Iya bener. Pak supir, jalan. Kakak tak di pabrik sana udah siap. Hak. Ivan. Coba cek Famo. Naura beneran gak ada. Katanya udah janji sama kamu mau ke taman hiburan bareng. Tapi dia nggak pergi sama sekali. Pas naik mobil, aku telepon dia. Beritahu semua orang langsung cari di pabrik. Mencari seluruh kota. Harus ketemu Naura juga. Amara. Kakak, kamu udah bangun? Adik, aku ngajak kamu gini. Gak marah kan sama aku? Kamu mau ngapain? Teka, kamu kan jelas tahu. Aku cuma mau Adriel. Cuma sayang sama aku sendiri. Itu urusan kalian. Ngapain ngebawa aku ke sini? Oh ya? Tapi hatinya cuma untuk kamu. Gak peduli apa yang aku lakuin. Gak peduli apa yang aku kerjain. Pikirannya cuma minta maaf sama kamu. Memohon maaf sama kamu. Dan balikan sama kamu. Kalau kalian sampai bareng lagi, aku jadi gimana dong? Soalnya
mungkin anakku pas lahir. Kamu gak punya ayah kan? Kak, kamu bilang, apa sih yang bikin Adriel tertarik sama kamu? Cintaku sama dia. Kamu gak bakal bisa ngalahin. Aku sama Adriel udah selesai dari dulu. Kalau kamu cinta sama dia, ya pergi ke dia aja. Ngapain urusanku? Kalau udah selesai, kenapa dia masih nempel sama kamu? Aku tidak tahu. Kamu kan gak sengaja bikin dia susah. Kata, aku cuma pengen pastiin Adriel cuma sayang sama aku sendiri. Kakak, orang-orang bilang kamu ratu bisnis. Sifatmu juga tenang dan stabil. Ternyata, kamu juga takut mati ya? Kamu terlalu polos. Kamu pikir tanpa aku, dia bakal cinta sama kamu. Aku akui, kamu mirip banget sama aku waktu 18 tahun. Tapi, kamu gak akan pernah jadi aku yang kedua. Kalau aku mati, dia juga gak bakal ngelapasin kamu. Coba lihatmu! Tanpa kamu, aku bakal nyari segala cara. Biar Adriel cuma cinta sama aku. Dia udah kerja keras bertahun-tahun. Baru saya bawa PT Chandrika ke kesuksesan sekarang. Aku yang bakal bantu dia rebut balik. Dia cuma bakal berterima kasih sama aku. Kakak, ngapain buang waktu ngomong sama dia? Dia udah bikin kamu sengsara banget dan ngerusak hubungan kamu sama suamimu. Sekali tebas, udah murah buat dia. Lepasin aku! Kalian mau ngapain? Kalau kalian bunuh aku, gitu, kalian juga bakal tanggung jawab hukum. Aku udah siapin tiket pesawat. Sekarang kami membunuhmu. Aku sama Adriel bakal langsung naik pesawat pergi. Kabur ke luar negeri. Niscaya kalian nemuin aku. Juga gak bakal guna. Kalian memang licik banget ya. Makasih pujiannya kakak. Tapi, aku masih punya hal yang lebih seru. Mau denger gak? Kamu mau ngapain? Tentu aja nyari hiburan. Kakakku sampai beli obat mahal banget. Masih sisa banyak gini. Kalau nggak dipakai, sayang banget. Masih belum mau apa? Ayo! Menyuangkan ini kamu ya? Apa yang kamu lakukan? Nora, kemana? Nora? Apa yang terjadi padanya? Aku tanya lagi sekali. Kemana kamu suruh Amara bawa Nora? Apa? Amara sudah membawa Nora pergi. Direktur Rifan sudah menemukannya di pabrik pinggiran barat. Ayo kita pergi. Gimana kakak? Adriel dan Levi? Melihatmu begitu dekat dengan pria-pria ini? Apa yang akan mereka pikirkan? Ayo, teman-teman. Ini adalah ratu bisnis terkenal lo. Hari ini kita makan yang enak-enak juga. Amara? Kamu mau apa? Kakak Adriel, jangan marah. Ya, aku demi kamu. Bisa melakukan apa saja. Kamu mau apa? Kamu apa? Amara, kalau kamu berani menyentuh Nora sedikit saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kata Adriel! Kenapa? Kenapa matamu hanya melihat kakak? Padahal aku lebih mencintaimu. Kenapa adikmu tidak pernah bisa menguat aku? Aku tahu, kalau dia sudah mati, barulah dunia kamu hanya ada aku. Benarkah? Lepaskan dia. Kalau masalah, hadapkan padaku, saudara. Jangan menyusahkan Nora. Kakak Adriel! Apakah aku yang menyusahkan dia? Kenapa kamu masih tidak mengerti? Dia memang sengaja ingin menyulitkanmu. Ingin kamu merendahkan diri untuk minta maaf padanya. Mulai sekarang tidak perlu lagi. Dan jikalau dia mati kita, bisa bersama. Kamu tidak apa-apa kan? Maaf. Aku datang terlambat. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Kamu panas sekali. Jangan ada yang lari. Semua yang terlibat dalam kejadian ini malam ini, aku akan buat mereka menyesal. Hai, Direktur Rifan. Nora. Kakak Adriel, kamu jelas selalu memihakku. Kenapa? Kenapa hanya karena satu pernikahan saja menjadi tidak mencintaiku lagi? Kenapa? Kenapa hanya karena satu pernikahan kamu jadi tidak mencintaiku lagi? Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Tapi aku tidak menyangka kamu terus-menerus merencanakanku. Bahkan menjebak Nora.
Kak Adriel, jangan tinggalkan aku. Aku rela melakukan apa saja. Adriel, kamu tahu tidak? Kakak dan pria bermargariban itu tibalah tinggal bersama. Kenapa kamu masih datang mencari mereka? Bajingan! Aku sudah bilang tadi memang, sedaya dicakla yang hut seanggung vot ya hut. Menurutku, bagaimanapun dirinya, cuma sekali yang huling game sosial kabar. Kalau Nora sampai terjadi apapun, aku akan menuntut nyawamu sebagai gantinya. Kak Adriel, semua yang kulakukan demi kamu. Aku ingin membantumu merebut kembali Bibi Chandrika. Aku ingin menggantikan kakak dan mencintaimu dengan lebih baik. Seumur hidup kamu tidak akan pernah menandinginya. Anak Inga sudah tidak ada. Kakak, tunggu sebentar. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kenapa panas sekali? Rivan, aku kepanasan. Benar-benar panas sekali. Direktur Rifan, semua orang sudah ditangkap. Amar, gila. Dia terlalu diuntungkan. Semua yang terlibat dalam urusan ini, jangan ada yang lolos. Naura, bagaimana keadaannya? Naura di mana? Apa urusannya denganmu? Adriel, demi muka kakak, dan demi semua bantuanmu padanya dulu, aku sudah membiarkanmu berkali-kali. Jangan ganggu dia lagi. Mengerti? Keluarga pasien. Soy! Siapa yang Rifan? Pasien sudah bangun dan ingin bertemu denganmu. Itu saya. Hah? Kakak, bagaimana kondisi tubuhmu? Shh. Maksudmu apa, dokter? Racun di tubuh kakak belum sepenuhnya dibersihkan. Bukankah kamu sudah membersihkannya? Di bekas kesalahan rumah sakit. Sudah dibersihkan. Kalau begitu, tubuhnya sangat lemah. Jangan bicara lagi. Sebenarnya ini harus ditanya padamu. Pemuda, kuat sekali badanmu. Kak, kalau begitu istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Ayo, aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Bu, aku kan sudah bilang jangan datang. Kamu ini. Kenapa? Sekarang malah nyalahin ibu. Kamu bocah ini, Nora. Baru beberapa hari pacaran sama kamu. Anak muda itu isinya cuma emosi. Aku tidak perlu jelasin. Hari ini, selagi kalian berdua ada waktu, kita ini belajar secara kicap correction. Menikah? Bu, masalah beginian harus nunggu aku melamar Naura dulu kan? Mana ada baru mulai langsung didesak nikah. Lagi pula aku baru 22 tahun. Ngapain buru-buru? Kenapa? Kalau 22, kamu tahu nggak? Anak sepupumu sudah punya anak yang lari ke sana-sini. Di desa ini, umur 22 belum punya pasangan, sudah dianggap siap jomblo seumur hidup. Ini desa kita atau bukan? Walaupun bukan, dia mau tiap hari hidup sembarangan begini. Kamu nggak mikirkan Naura? Anak bodoh. Kalau sudah menikah, Naura juga jadi lebih tenang. Lagi pula, Nora, perempuan lewat usia 30 kalau melahirkan anak, itu berbahaya kan? Iya, Bibi. Sebenarnya kami. Selagi aku dan ayahnya masih muda, masih bisa bantu jaga anak kalian. Ini kan cuma sebuah formalitas. Cepat atau lambat, hasilnya tetap sama kan? Soal ini, kamu dengarkan saja kata ibu, tunggu badan pulih. Lei, kalau panggil orang tuamu juga, baru kita bicarakan baik-baik. Nora, kamu sudah nggak apa-apa kan? Bibi, kalian cari aku. Ada perlu apa? Nora, kalau kamu nggak sibuk, tolong jenguk Adria. Sejak kamu. Dan Adriel bertengkar. Di rumah dia selalu mabuk. Atau nggak makan minum, cuma tiduran di sofa sambil nangis. Kamu tahu sendiri, aku dan bibimu cuma punya satu anak nih. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, maka kami berdua. Maaf, Pak. Aku dan Adriel sudah putus. Sekarang, aku cuma ingin menjalani hidupku sendiri dengan baik. Aku nggak mau diganggu lagi olehnya. Aku juga nggak mau mengganggu dia lagi. Kenapa kamu sekarang jadi setega ini?
Kalau dulu kamu nggak membatalkan pernikahan di hari itu, keluarga kami nggak akan sampai seperti sekarang. Adriel juga nggak akan sekasian ini. Semua yang Adriel lakukan, kalian berdua melihatnya dengan jelas. Bukan berarti aku nggak pernah memberinya kesempatan, tapi dia berkali-kali menginjak harga diriku. Apa aku pantas terus menahan pelakuannya? Nora, aku bukan bermaksud begitu. Aku cuma ingin kamu coba menasihatinya lagi. Bibi, kamu juga seorang perempuan. Kalau suamimu di depanmu bersikap dingin dan gak peduli padamu, malah genit sama perempuan lain. Bahkan di hari pernikahanmu, ia tidur dengan perempuan lain. Apakah kamu bisa memaafkannya? Nora, bagaimanapun juga, kamu dan Adriel sudah bersama cukup lama. Perusahaan bisa berkembang sampai hari Kuski tanpa prestasi besar. Dia sudah banyak berkorban. Apa kamu benar-benar tega melihat dia hancur begitu saja? Maaf. Soal ini, aku nggak bisa bantu. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Nora! Bibi. Bibi ini sedang ngapain sih? Nora, aku tahu Adriel sudah melakukan hal yang menyakitimu. Aku dan Om gagal mendidiknya dengan baik. Kesalahannya ada pada kami. Aku mohon padamu, tolong kasihanilah aku yang sudah setua ini. Aku gak bisa membiarkan Adriel menghancurkan dirinya sendiri. Nora! Nora, aku dan bibimu datang ke sini. Tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin kamu menemui Adriel dan bicara dengannya. Bicarakan semua masalah di antara kalian dengan jelas. Bukankah setelah itu semuanya selesai? Aku dan bibimu selalu berharap kalian berdua bisa bersama. Itu tidak mungkin. Aku sudah mengenal Vivan selama bertahun-tahun. Dia selalu memikirkanku dan menyukaiku. Dulu aku menganggap dia masih anak-anak. Cuma main-main saja. Tapi lewat kebersamaan kami belakangan ini, aku merasakan perasaan ringan dan bahagia yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku pikir, inilah cinta yang sesungguhnya. Kalau Adriel, gimana? Dia adalah orang yang sangat penting dalam hidupku. Juga kenangan yang tidak akan pernah kulupakan. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga dia bisa memulai hidup yang baru. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, Ngapain sih bocah kekanak-kanakan? Ngapain ngajak aku ke sini? ini khusus aku siapkan buat kamu. Ayo. Kenapa kamu bawa aku? Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kak, cepat ke sini. Ayo, cepat. Lari, pelan-pelan. Kak, ke depannya aku pasti akan selalu menemanimu. Menemanimu. Kak, kamu masih ingat? Pertama kali kamu mungkin aku bermain untuk begitu cepat di tempat ini. Sejak saat itu, aku sudah memutuskan. Tidak bahasa mati. Meskipun aku tidak bisa menikahimu, aku tetap akan selalu berada di sisimu. Leteci, kalau bicara harus ditepati ya. Kenapa? Kenapa saat bersama denganku, kamu tidak pernah tersenyum sebahagia ini? Apa? Tidak jadi menikah? Iya. Beberapa waktu lalu, keributan kita di pesta pernikahan masih belum reda. Kamu tidak takut omongan orang? Yang aku mau adalah bersama denganmu. Aku tidak peduli mereka mau bicara apa. Biarkan saja mereka mau bicara apapun. Kak, jangan-jangan kamu belum bisa melupakannya. Ngomong-ngomong kosong apa sih? Kita berdua juga figur publik. Apalagi kamu. Namamu sudah sebesar itu di Wall Street. Memang sudah membuat orang iri. Kalau sampai difitnah karena urusan ini, bukankah aku jadi orang bersalah? Baik, aku dengar kata-katamu. Oh iya. Makan siang besok tidak usah beli. Dah cocok di lidah. Kalau begitu aku ganti tempat lain. Tidak perlu, Vin. Aku mau makan masakan buatan tanganmu sendiri. Kama, sekalian saja berlaku. Pokoknya begitu ya. Kalau besok tidak bisa membawanya, jangan jemput aku. Ini mau ngapain? Cepat banget. Nora, aku salah. Selama ini, aku terlalu sombong. Hidup dalam perhatian yang kamu berikan padaku. Aku selalu merasa, apapun yang kulakukan, ku pikir asal aku berada di sisimu, ku masih akan memaafkanku. Aku selalu menganggap perhatianmu sebagai modal. Beberapa hari ini, aku terus bermimpi. Bermimpi tentang hari-hari kita dulu. Nora, Bisa tidak kamu bangun dulu baru bicara? Ini memalukan. tidak. Dengarkan aku.
Selama bertahun-tahun ini aku selalu mengira kejayaan Piti Chandrika diciptakan olehku. Bahawa kamulah yang tidak bisa lepas dariku. Tidak bisa hidup tanpa aku. Tapi sekarang aku baru tahu orang yang sebenarnya tidak bisa lepas adalah aku. Masih ada urusan lain? Tidak ada. Aku pergi dulu. Nora. Selama ini kesombonganku selalu menyakitimu. Aku kira kesabaran dan pengertianmu sebagai modal untuk kesombonganku. Nora, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak seharusnya tidak punya batas. Aku tidak seharusnya saat menjalin cinta denganmu berhubungan dengan wanita lain. Astaga, kupikir ini mau melamar. Pria ini keterlaluan. Ternyata selingkuh juga. Pria seperti ini tidak bisa kamu maafkan. Semakin kamu memaafkan, semakin memanjakan dia. Kamu dengar semuanya kan? Cinta yang hilang itu seperti butiran pasir yang lepas dari tangan. Apakah kamu masih merasa bisa mendapatkan kembali cinta ini? Tapi memang kamu harus minta maaf. Tapi orang yang perlu kamu minta maaf bukan cuma aku. Dulu saat bersamaku, kamu malah menyukai Amara, mengabaikan kesempatan yang aku berikan padamu. Setelah kita berpisah, Amara memanjakanmu sepenuh hati. Bahkan sampai rela melakukan hal yang salah demi kamu. Pernahkah kamu melihatnya? Subasikan kita terlalu, tapi dia bukan kau. Tapi dia juga mencintaimu. Kamu kan tahu perasaan aku dan Amara padamu. Tapi kamu selalu memilih mengabaikannya. Kamu hanya menikmati perasaan orang lain padamu. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Nora, tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Nak, dari mana kamu punya begitu banyak akal? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu menakutiku, aku tidak akan memaafkanmu. Mana bisa? Ayolah. Sudah? Cukup sampai sini. Lepaskan penutup matamu. Ngapain sih ini? Hanya bisa bikin ulah. Aku sudah bilang, angkut. Kapanpun, aku akan selalu menemuimu. Kakak, anak kecil harus menepati omongannya. Nikahilah aku. Dengan begitu, aku bisa selalu berada di sisimu. Kanara, tolong setujui ya. Dia mencintaimu begitu dalam. Kanara, nikahilah dia. Sejak kamu mendukungku, setiap saat aku ingin selalu berada di sisimu. Kamu selalu bilang padaku, nanti kalau aku sudah dewasa, baru aku bisa memikirkan semuanya sendiri. Sekarang aku sudah dewasa. Pikiranku adalah, aku mau selalu menempel di sisimu, menemanimu. Boleh? Cianhua satu, Cianhua satu. Kakak, sepertinya aku bisa dikontrol olehmu lagi. Jangan begitu dong. Hari ini idemu ya. Nanti malam pulang, lihat bagaimana aku akan menghukummu. Hari ini kita pulang kalau belum mabuk. Semua tagihan, aku yang bayar. Cheers! Baru aku sadar. Orang yang benar-benar paling beruntung pada Sani Pangkong. Ternyata aku sendiri. Aku yang membuatmu hilang dariku.